Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Indra yang dituduh bos perusahaan tempat ia bekerja hingga dipenjara 4, malah takdir berkata lain. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Indra, kamu yakin mau berangkat ke Italia? Jauh? Loh, kamu belum pernah ke luar negeri, kata ibu dengan suara parau di ruang tamu yang sempit. Indra mengangguk pelan, memandangi wajah ibunya yang mulai berkeriput. Aku yakin, Bu. Aku cuma mau kerja, cari rejeki. Kalau aku tetap di kampung, kita terus begini-begini saja, ujarnya lirih. Rumah kecil mereka di Jawa Tengah memang sudah lama butuh perbaikan. Bapak sudah lama meninggal. Adik bungsunya masih sekolah SMA. Indra satu-satunya tulang punggung keluarga setelah 3 tahun kerja serabutan, dari buruh bangunan sampai kuli pasar. Kalau ada apa-apa di sana, kamu langsung hubungi ibu ya. Jangan dipendam sendiri, pesan ibunya sambil menggenggam tangan Indra. Indra tersenyum tipis, menahan emosi. Iya, Bu. Doain aku, ya. 3 minggu kemudian, Indra resmi berangkat ke Italia sebagai TKI melalui jalur resmi. Ia ditempatkan sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan properti di kota Milan. Nama perusahaannya Moretti Development, sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat dan dipimpin langsung oleh wanita muda bernama Chiara Moretti. Hari pertama Indra masuk kerja, ia datang 30 menit lebih awal. Ia mengenakan seragam abu-abu dengan logo perusahaan di dada kiri. Tangannya dingin, jantungnya berdetak kencang. Maaf, saya, Indra, TKI baru dari Indonesia, ucapnya gugup saat bertemu petugas keamanan. Ah, ya, ikut saya. Kamu akan diperkenalkan ke bagian HR dulu, kata petugas itu dengan ramah. Indra dibawa ke kantor HR, lalu diserahkan ke seorang staf lokal bernama Matteo. Kamu kerja di divisi maintenance dan kebersihan. Lantai 3 dan 4 tanggung jawab kamu, jelas Matteo sambil menyerahkan daftar tugas. Indra mengangguk sopan. Ia hanya bisa sedikit bahasa Italia, selebihnya menggunakan bahasa tubuh dan senyum. Saat sedang menyapu lantai 3, seorang wanita berambut pirang dengan pakaian formal berjalan cepat menghampirinya. Wajahnya cantik, dingin, dan tegas. Kamu yang dari Indonesia? Tanyanya dengan nada tinggi, langsung dalam bahasa Inggris. Iya, saya Indra, jawabnya pelan. Aku Chiara. Aku pemilik perusahaan ini. Aku tidak suka pegawai yang malas, yang datang telat, atau yang membuat masalah. Kamu paham? Indra kaget. Iya, saya paham. Saya akan kerja sungguh-sungguh, Signora. Chiara hanya menatap tajam lalu pergi tanpa banyak bicara. Sejak hari itu, Indra merasa tekanan berat di pundaknya. Ia harus hati-hati, harus bekerja sebaik mungkin. Ia sadar, statusnya hanya TKI, dan berada di negara orang. Di ruang istirahat, Indra duduk di pojok, membuka bekal yang ia bawa dari apartemen kecil yang disediakan oleh agensi penyalur TKI. Seorang pegawai lokal, pria muda bernama Marco, duduk di dekatnya. Kamu dari Indonesia ya? Tanya Marco sambil tersenyum. Iya, jawab Indra singkat. Aku dengar bos kita lumayan galak. Tapi kalau kamu kerja bagus, dia akan tahu kok. Jangan takut. Indra sedikit lega. Setidaknya masih ada orang yang bisa diajak bicara baik. Hari demi hari berlalu, Indra bekerja tanpa celah. Ia selalu datang paling pagi, pulang paling sore. Semua tanggung jawab ia selesaikan tanpa pernah mengeluh. Tapi sikap Chiara tidak pernah berubah. Ia jarang menyapa. Bahkan kadang hanya melemparkan pandangan sinis. Suatu pagi, Indra sedang mengepel lantai 4 saat Chiara datang terburu-buru dengan wajah panik. Di tangannya ada map kosong. Indra, kamu lihat dokumen proyek yang kemarin aku simpan di meja ini? Tanya Chiara dengan nada tinggi. Indra menggeleng cepat. Tidak, Signora. Saya hanya bersih-bersih, tidak menyentuh apapun di meja. Chiara tampak marah besar. Dokumen ini sangat penting. Nilainya jutaan euro. Kalau ini hilang, bisa jadi masalah besar. Dan kamu satu-satunya orang yang bersih-bersih di lantai ini. Indra menunduk. Saya tidak ambil,
saya tidak buka meja siapa-siapa. Ciara tidak mendengar penjelasan. Ia langsung pergi ke ruangannya. Beberapa jam kemudian, Indra dipanggil ke kantor HR. Kami mendapat perintah dari Ibu Ciara untuk menyelidiki dugaan pencurian dokumen, kata staf HR dengan serius. Indra merasa seperti tersambar petir. Saya tidak mencuri apa-apa. Saya tidak tahu dokumen itu seperti apapun. Namun, tanpa bukti untuk membela diri, dan karena CCTV di bagian itu sedang rusak saat kejadian, kecurigaan pun mengarah padanya. 2 hari kemudian, polisi datang ke perusahaan dan membawa Indra untuk diinterogasi. Kenapa kamu lakukan ini? Apa kamu butuh uang? Tanya petugas polisi saat pemeriksaan. Saya tidak ambil apa-apa. Saya hanya kerja bersih-bersih, teriak Indra frustasi. Sayangnya, statusnya sebagai TKI dan minim bukti membuat Indra tetap ditahan sementara sambil menunggu proses penyelidikan lanjutan. Hari itu menjadi hari paling kelam dalam hidupnya. 2 hari sebelum kejadian penangkapan, suasana di kantor Moretti Development sebenarnya masih berjalan normal, meski selalu penuh tekanan bagi Indra. Setiap pagi, Indra datang lebih awal dari siapapun. Ia membuka gudang alat kebersihan, memastikan semua lantai bersih dan rapi. Ia sudah hafal ruangan mana yang harus dibersihkan lebih dulu, dan mana yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Salah satunya, ruangan Ciara Moretti. Jangan pernah sentuh apapun di meja bos, kata Matteo beberapa minggu lalu saat pertama kali ia mulai bekerja. Dia sangat perfeksionis. Satu barang bergeser pun, dia akan langsung tahu. Indra selalu mengikuti aturan itu dengan ketat. Bahkan ketika debu di sisi meja Ciara menumpuk, ia hanya menyeka bagian samping tanpa menyentuh tumpukan kertas dan berkas yang berserakan rapi. Namun hari itu, suasana kantor berbeda. Ciara terlihat murung dan sering berbicara dengan nada tinggi kepada para staf. Beberapa orang hanya saling pandang, tidak ada yang berani bertanya langsung. Dia kehilangan dokumen penting, bisik Marco kepada Indra di ruang pantry. Dokumen proyek kerjasama dengan investor dari Swiss. Nilainya jutaan euro. Indra terdiam. Ia hanya mendengar, tidak ingin ikut campur. Tapi ia bisa merasakan aura tegang yang menjalar ke seluruh lantai. Siang itu, saat ia sedang membersihkan toilet wanita di lantai 3, Ciara datang menghampiri dengan langkah tergesa dan mata tajam menatapnya. Indra, panggilnya dengan nada tinggi. Indra keluar dari toilet dan berdiri tegak. Iya, Signora. Siapa saja yang masuk ruanganku pagi tadi? Saya tidak tahu, Signora. Saya hanya menyapu koridor dan membersihkan pantry. Saya tidak masuk ke ruangan Anda. Kamu tidak melihat siapa-siapa mendekati mejaku. Indra menggeleng. Tidak, Signora. Saya hanya fokus dengan pekerjaan saya. Ciara menarik napas dalam-dalam. Ia terlihat sangat stres. Kamu tahu dokumen penting hilang? Itu dokumen pribadi saya. Hanya saya yang punya akses. Dan sekarang, satu-satunya orang asing yang kerja di lantai itu adalah kamu. Mendengar kata orang asing, seperti tamparan keras bagi Indra. Ia berusaha menahan emosi. Saya tidak pernah menyentuh apapun di meja Anda, Signora. Saya hanya melakukan tugas saya. Ciara tidak membalas. Ia hanya memandangi Indra beberapa detik sebelum berbalik dan pergi. Sore hari, Indra merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendapat pesan lewat HR untuk datang ke ruang administrasi. Indra, kami dapat laporan dari Bu Ciara. Ada kehilangan berkas proyek penting, dan kamu disebut sebagai orang terakhir yang berada di lantai tersebut pagi ini, kata salah satu staf HR bernama Elisabetta. Indra terdiam beberapa detik sebelum menjawab, saya ada di sana, benar. Tapi saya tidak masuk ke ruangan. Saya tidak pernah pegang dokumen apapun. Saya bahkan tidak berani menyentuh meja siapapun. Elisabetta mencatat sesuatu di buku catatan. Kami tidak bisa membuat keputusan, hanya mencatat. Tapi kamu harus bersiap, karena ini menyangkut hukum. Bu, saya tidak salah. Saya tidak mungkin berani mencuri. Suara Indra mulai gemetar. Kami mengerti. Tapi karena posisimu sebagai TKI kontrak, situasinya agak rumit. Mohon kerjasamanya. Indra keluar dari ruang HR dengan perasaan campur aduk. Ia tahu situasi ini bisa merusak semuanya.
mimpi, harapan, bahkan hidupnya. Di luar gedung, ia duduk di kursi dekat taman kecil sambil menatap langit. Marco menghampirinya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Marco hati-hati. Indra mengangguk pelan. "Aku takut, Marco. Aku tidak tahu kenapa aku dituduh. Aku cuma kerja." Marco menghela napas. "Aku percaya kamu, Indra. Tapi kamu harus hati-hati. Di sini, kadang orang asing seperti kita mudah dijadikan kambing hitam." Indra menunduk. "Aku jauh dari rumah. Aku tidak tahu siapa yang bisa bantu aku sekarang. Kamu punya hak untuk pembelaan. Kalau kamu tidak salah, pasti akan terbukti." Namun hati kecil Indra mulai goyah. Ia tahu, sistem hukum di negeri orang tidak selalu berpihak pada yang lemah. Ia hanya seorang buruh migran, tidak punya kuasa, tidak punya koneksi. Bahkan, banyak orang di kantor yang tidak tahu namanya. Keesokan harinya, suasana kantor makin kacau. Ciara memanggil tim IT untuk mengecek sistem keamanan dan data akses di komputer. CCTV di lantai 3 ternyata tidak aktif sejak seminggu lalu karena ada perbaikan. Ciara semakin yakin bahwa pencurinya adalah orang dalam. Sorenya, HR menghubungi polisi untuk melakukan investigasi awal. Saat 2 polisi datang, Indra langsung dipanggil ke ruang HR kembali. Ia duduk di depan 2 petugas berseragam sambil menggenggam kedua tangan erat-erat di pangkuannya. "Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan." "Kamu tahu kenapa kamu dipanggil?" tanya salah satu petugas. Indra mengangguk pelan. "Saya dituduh mengambil dokumen. Tapi saya tidak melakukannya." "Apa kamu merasa tertekan di tempat kerja? Atau ada motif keuangan?" Indra menatap petugas itu tajam. "Saya kerja keras, Pak. Saya tidak pernah sekalipun sentuh barang orang lain. Saya datang ke sini karena saya mau bantu keluarga saya. Saya tidak pernah punya niat jahat." Petugas lainnya mencatat, lalu berdiskusi dengan Ciara yang ikut hadir di ruang itu. Wajah Ciara tampak serius, sedikit gelisah, tapi tetap percaya pada keyakinannya. Beberapa menit kemudian, keputusan yang menyesakan pun keluar. "Indra, kami bawa untuk penyelidikan lebih lanjut. Mohon kerjasama." Indra seperti kehilangan pendengaran. Dunia seperti membeku. Ia hanya bisa berdiri dengan tubuh lemas, lalu dibawa oleh 2 polisi keluar kantor. Di antara tatapan kaget para pegawai, Ciara hanya berdiri diam tanpa ekspresi. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau ia tidak bersalah? Di dalam mobil polisi, Indra hanya menatap jendela dengan mata berkaca-kaca. "Ini bukan mimpi, kan?" gumamnya lirih. "Aku hanya ingin kerja. Kenapa jadi begini?" Indra duduk di kursi dingin ruang interogasi. Dindingnya abu-abu kusam. Di depannya 2 polisi duduk, membuka map berisi dokumen yang tampak resmi. Di satu sudut ruangan, kamera pengawas menyala. "Nama lengkap?" tanya salah satu petugas. "Indra Prasetyo," jawabnya pelan. "Kewarganegaraan?" "Indonesia." "Status pekerjaan?" "Tkai. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di Moretti Development, Milan." Polisi mengangguk lalu melanjutkan pertanyaan-pertanyaan formal lainnya. Indra menjawab semua dengan suara pelan namun jujur. Tak ada yang ia sembunyikan, karena memang ia tak merasa bersalah. Setelah sesi interogasi awal selesai, ia dibawa ke sel tahanan sementara. Ruangan sempit dengan jeruji besi di pintu. Di dalam hanya ada 1 kasur tipis dan toilet kecil di pojok. Indra duduk di sudut ruangan itu. Matanya kosong, pikirannya berantakan. "Aku bahkan tidak tahu isi dokumen yang dituduhkan itu," gumamnya. Suara langkah kaki di luar menggema. Seorang penjaga datang membawa makanan. "Makan dulu. Besok kamu dipindahkan ke penahanan sementara untuk proses lanjutan," katanya singkat. Indra hanya menatap makanan itu. Sepotong roti kering dan segelas air. Sementara itu, di kantor Moretti Development, situasi semakin tidak menentu. Seorang staf IT menemukan kejanggalan dalam akses sistem komputer Ciara. Ada login ilegal dari perangkat tidak dikenal pada hari yang sama saat dokumen hilang. Matteo, kepala HR, langsung melaporkannya kepada Ciara. "Ini bisa jadi pelakunya bukan Indra,"
kata Matteo pelan, memperlihatkan laporan dari tim IT. Ciara menatap laporan itu dalam diam. Tapi hanya Indra yang berada di lantai itu pagi itu. Ucapnya, mulai ragu. Kalau dia benar pelakunya, kenapa tidak ada jejaknya sama sekali? Tidak ada akses file dari perangkatnya, tidak ada sidik jari, dan dia bahkan tidak tahu isi dokumen. Ciara mulai merasa tidak tenang. Tapi harga dirinya menahan untuk mengakui bahwa mungkin ia telah menuduh orang yang salah. Sementara itu, Indra dipindahkan ke fasilitas tahanan yang lebih besar. Ia dimasukkan ke satu sel bersama 2 tahanan lainnya. Salah satu dari mereka bisa sedikit berbahasa Inggris. "Nama kamu siapa?" tanya pria itu. "Indra." "Kamu dari mana?" "Indonesia." "Apa kamu bersalah?" Indra menggeleng pelan. "Saya cuma kerja. Tapi saya dituduh mencuri dokumen. Saya tidak tahu apa-apa." Pria itu terdiam sejenak, lalu menepuk pundak Indra. "Kamu kuat. Banyak orang masuk sini bukan karena mereka jahat, tapi karena salah tuduh." Hari-hari di dalam penjara sangat berat. Indra tidur di kasur tipis, makan makanan seadanya, dan hanya duduk termenung hampir sepanjang waktu. Pikirannya selalu kembali ke ibunya di kampung. Apakah dia sudah tahu? Apa kabar adiknya? Siapa yang bisa ia hubungi? Suatu hari, seorang petugas penjara mendatanginya. "Ada pengacara yang ingin bicara denganmu. Gratis, dari organisasi bantuan hukum." Indra terkejut. Ia tidak pernah mengajukan bantuan apa-apa. Beberapa menit kemudian, seorang wanita paruh baya masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai Laura, dari LSM yang membantu TKI bermasalah di luar negeri. "Kami dengar kasusmu dari kantor KBRI. Mereka dapat laporan kamu ditahan tanpa bukti kuat." Indra mengangguk cepat. "Saya tidak mencuri, Bu. Saya cuma bersihin ruangan. Saya bahkan gak pernah masuk ruangan si bos." Laura membuka mapnya. "Kami sudah minta akses penyelidikan. Ada bukti baru dari IT perusahaan. Mereka mulai meragukan tuduhan kepada kamu." Indra tak mampu berkata-kata. Matanya mulai berkaca-kaca. "Apa saya bisa bebas? Kita akan upayakan. Tapi proses hukum di sini lambat. Kamu harus sabar, dan kita perlu pernyataan dari pihak perusahaan." 2 minggu berlalu sejak Indra di penjara. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan di balik jeruji, tapi hatinya terus gelisah. Satu sore, saat sedang membaca Al-Quran kecil yang ia bawa dari Indonesia, petugas penjara memanggilnya. "Indra, kamu dipanggil ke ruang kunjungan." Indra berjalan pelan. Saat pintu terbuka, ia melihat sosok yang tak ia duga akan datang, Ciara Moretti. Wanita itu duduk di seberang meja, dengan wajah berbeda dari biasanya. Tak ada lagi kesan dingin dan arogan. Kini terlihat ragu, canggung, dan bersalah. Indra hanya berdiri, bingung. "Duduklah," kata Ciara pelan. Indra duduk perlahan, tetap menunduk. "Aku datang ke sini untuk minta maaf." Indra mengangkat wajahnya. Pandangannya bertemu dengan mata Ciara yang kini tampak berkaca-kaca. "Kami menemukan bukti bahwa bukan kamu yang ambil dokumen itu. Komputerku diretas. Ada akses dari luar perusahaan. Semua laporan sedang diproses ulang." Indra terdiam. Ia tidak tahu harus marah, kecewa, atau lega. "Kamu mungkin benci aku," lanjut Ciara. "Aku terlalu cepat menuduhmu. Aku salah." "Kenapa waktu itu tidak bicara baik-baik dulu?" tanya Indra pelan, suaranya serak. Ciara tertunduk. "Aku takut, panik, dan aku terlalu yakin dengan egoku." Indra menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak minta apa-apa, Signora. Saya cuma ingin nama saya dibersihkan. Dan saya ingin bisa pulang." Ciara mengangguk. "Kamu akan dibebaskan. Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Minggu ini kamu akan keluar." Indra menunduk lagi. Kali ini air matanya menetes. Bukan karena senang, tapi karena perasaan hancur yang selama ini ia pendam akhirnya sedikit terangkat. "Terima kasih," gumamnya lirih. Ciara berdiri. Ia menatap Indra dengan ekspresi berbeda. Ada rasa bersalah, ada rasa hormat, dan ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan.
Aku akan tunggu kamu saat kamu keluar, katanya sebelum pergi. Hari pembebasan pun tiba. Indra keluar dari penjara dengan pakaian lusuh dan kantong plastik berisi barang-barangnya. Di luar, Ciara sudah menunggu di mobil hitamnya. Ia turun dan menyambut Indra dengan anggukan pelan. Kamu bebas sekarang. Indra mengangguk, tidak berkata apa-apa. Kalau kamu bersedia, aku ingin mengantarmu pulang ke apartemen. Atau, kamu mau makan dulu? Indra masih terdiam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, semuanya belum selesai. Tapi sesuatu telah berubah. Dan itu akan jadi awal dari babak yang sama sekali baru. Langit Milan sore itu tampak mendung. Udara dingin menusuk tulang, namun hati Indra terasa hangat. Setelah berminggu-minggu terkurung dalam sel yang sempit, ia akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas. Ciara menyetir pelan di jalanan kota. Suasana di dalam mobil hening, hanya suara mesin dan lalu lintas sesekali memecah keheningan. Indra duduk di kursi penumpang, masih mengenakan jaket lamanya yang kusam. Aku masih tidak percaya kamu mau aku antar, ucap Ciara pelan tanpa menoleh. Indra melirik sekilas, lalu kembali menatap keluar jendela. Saya juga tidak percaya Signora datang ke penjara. Ciara saja. Jangan panggil aku Signora lagi, katanya cepat. Aku rasa, aku tidak pantas dihormati setelah semua yang terjadi. Indra tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan. Aku tahu itu pasti sangat berat untuk kamu, lanjut Ciara. Aku sudah merusak reputasi kamu, merusak kepercayaanmu. Aku salah. Indra akhirnya menoleh. Matanya masih menyimpan bekas luka yang dalam. Kehilangan kebebasan itu berat, Ciara. Tapi lebih berat lagi saat orang menuduh, tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Ciara menggertakkan giginya, menahan emosi. Aku menyesal. Sungguh. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan apartemen tua. Tempat tinggal Indra selama bekerja di Milan. Aku bisa masuk sendiri, kata Indra sambil membuka pintu. Tunggu, Ciara menahan lengannya sebentar. Kalau kamu butuh sesuatu, apa saja, tolong hubungi aku. Aku ingin menebus kesalahanku. Indra menatapnya. Ada kejujuran di mata Ciara. Tapi luka di hati Indra masih terlalu baru untuk sembuh. Saya cuma ingin hidup tenang, jawabnya, lalu turun dari mobil. Ciara memandangi punggung Indra yang perlahan menjauh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang pria sederhana membuatnya merasa sangat kecil. 2 hari setelah pembebasan, Indra belum kembali bekerja. Ia masih diberi waktu istirahat oleh perusahaan, atas permintaan Ciara sendiri. Sementara itu, Ciara tidak bisa tidur nyenyak. Hatinya gelisah, pikirannya tak bisa lepas dari wajah Indra yang hancur saat di ruang kunjungan penjara. Ciara duduk di ruang kerjanya, menatap selembar kertas putih kosong di depannya. Ia tidak bisa fokus. Apa saya harus mengundangnya makan malam? Gumamnya. Matteo masuk tanpa mengetuk, membawa beberapa dokumen. Kamu masih kepikiran soal Indra, ya? Tanya Matteo pelan. Ciara mengangguk. Aku merasa seperti monster. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bicaralah dengan dia, bukan sebagai atasan, tapi sebagai manusia. Ciara termenung. Lalu, dengan hati-hati, ia mengambil ponsel dan mengetik pesan. Indra, apakah kamu bersedia makan malam bersamaku minggu ini? Aku hanya ingin bicara. Tidak ada maksud lain. Aku akan mengerti jika kamu menolak. Pesan itu dikirim. Ciara menatap layar ponselnya selama beberapa menit, berharap namun juga takut. Beberapa jam kemudian, balasan datang. Saya akan datang. Tapi jangan di restoran mahal. Tempat biasa saja. Ciara tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, ada sedikit rasa lega. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran kecil dekat taman kota. Tempatnya sederhana, jauh dari kesan mewah. Indra datang mengenakan kemeja abu-abu dan celana bahan yang masih sedikit lusuh. Ciara datang lebih awal, menunggu di dalam dengan secangkir kopi. Terima kasih sudah mau datang, ucap Ciara saat Indra duduk di depannya. Saya datang bukan karena ingin makan enak. Saya datang karena ingin tahu, kenapa Anda bisa yakin sekali saya bersalah waktu itu?
Tanya Indra tanpa basa-basi. Ciara terdiam. Ia menunduk, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Karena aku takut kehilangan proyek besar. Karena aku panik. Dan karena aku tidak mengenal kamu. Aku pikir kamu hanya orang asing yang tidak penting, katanya dengan suara bergetar. Indra menatapnya lama. Dan sekarang aku sadar, kamu orang paling jujur yang pernah kerja di kantorku. Dan aku menyesal tidak mengenal kamu lebih awal. Pelayan datang, mereka memesan makanan sederhana. Suasana jadi lebih tenang. Kamu tinggal sendiri di Milan? Tanya Ciara setelah beberapa saat hening. Indra mengangguk. Ibu dan adik saya di kampung, Jawa Tengah. Saya kirim uang setiap bulan. Itu alasan saya kerja ke sini. Kamu punya teman dekat di sini? Tidak banyak. Saya orangnya tertutup. Ciara tersenyum kecil. Sama. Indra mengangkat alis. Kamu? Kelihatannya kamu punya segalanya. Ciara menunduk. Kelihatannya, iya. Tapi kenyataannya, aku juga sendirian. Sejak ayahku meninggal, aku warisi perusahaan ini dan semua tanggung jawab. Teman hanya datang kalau mereka butuh sesuatu. Indra terdiam. Ia mulai melihat sisi lain dari wanita itu. Di balik kemewahan dan kekuasaan, ada luka yang tidak jauh berbeda dengan miliknya. Malam itu, mereka mengobrol cukup lama. Dari soal pekerjaan, makanan favorit, sampai masa kecil masing-masing. Tanpa sadar, jarak antara mereka perlahan mengecil. Saat keluar dari restoran, Ciara menatap langit dan berkata, "Ini malam paling tenang yang aku rasakan sejak lama." Indra meliriknya. Saya tidak tahu harus senang atau khawatir mendengarnya. Ciara tertawa pelan. Mungkin kamu mulai lihat bahwa aku juga manusia. Indra mengangguk. Iya, tapi manusia yang bikin saya hampir hancur. Ciara menatapnya dalam. Dan aku akan habiskan waktu yang ada untuk memperbaiki itu. Indra tidak menjawab. Tapi senyum kecil di wajahnya cukup menjelaskan bahwa hatinya mulai terbuka, meski belum sepenuhnya sembuh. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berubah. Ciara lebih sering mencari alasan untuk mengajak bicara Indra. Kadang menemuinya saat makan siang, kadang hanya menyapanya saat ia menyapu halaman kantor. Indra pun mulai merasa lebih nyaman. Ia tahu, perasaan marah dan kecewa tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi kejujuran Ciara, permintaan maafnya, dan usahanya untuk berubah, itu semua tidak bisa diabaikan. Di suatu sore yang cerah, Ciara berdiri di balkon kantor sambil menatap ke taman di bawah. Di sana, Indra sedang menyiram tanaman. Matteo menghampirinya. Kamu terlihat berbeda. Lebih damai. Ciara tersenyum. Mungkin karena aku mulai belajar memanusiakan manusia. Matteo ikut menatap ke bawah. Atau mungkin kamu jatuh cinta. Ciara tertawa kecil, namun tidak membantah. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang untuk Indra. Pekerjaannya kembali seperti semula, menyapu halaman, membersihkan ruangan, dan merapikan lingkungan kantor. Namun, ada satu hal yang terasa berbeda. Ciara, bos yang dulu begitu ia benci karena menuduhnya tanpa bukti, kini sering menghampirinya hanya untuk sekadar berbicara atau menanyakan kabar. Awalnya Indra canggung. Tapi seiring waktu, ia mulai terbiasa. Sore itu, seperti biasa, Indra sedang merapikan taman belakang kantor. Ia sedang memotong ranting bunga yang mulai kering ketika terdengar suara langkah sepatu mendekat. Indra, panggil Ciara lembut. Ia menoleh, sedikit kaget karena tak menyangka Ciara datang ke taman dengan sepatu hak tinggi dan mantel kerja. Ya, Signora, maksud saya, Ciara, jawab Indra cepat. Ciara tersenyum. Kamu masih saja gugup kalau aku datang. Indra tertawa pelan. Bukan gugup. Saya cuma belum terbiasa dipanggil akrab oleh bos besar. Ciara mendekat lalu duduk di bangku taman. Kalau kamu masih anggap aku bos, nanti aku akan selalu jadi orang asing untukmu. Indra terdiam, lalu melanjutkan pekerjaannya. Kalau kamu capek, duduklah sebentar, ajak Ciara. Aku tidak akan lama di sini. Indra mengangguk dan duduk di bangku yang sama, menjaga jarak secukupnya. Ciara memandang bunga yang sedang mekar di sebelah mereka.
Aku selalu suka tempat ini. Tapi aku jarang punya waktu duduk dan menikmatinya. Karena terlalu sibuk mengurus perusahaan, tanya Indra. Ciara menoleh, menatap wajah Indra dengan mata yang tenang. Ya, dan terlalu sibuk menjaga tembok di sekelilingku. Indra menatap bunga di depannya. Saya juga dulu begitu. Pasang tembok karena takut disakiti. Tapi tetap saja saya disakiti. Ciara menghela napas panjang. Kita berdua punya luka. Indra mengangguk pelan. Tapi luka tidak akan sembuh kalau terus digaruk. Harus dikasih waktu. Ciara terdiam. Kata-kata Indra sangat sederhana, tapi terasa dalam. Ia mulai menyadari bahwa Indra bukan hanya sekadar petugas kebersihan. Pria itu punya kedalaman, punya keteguhan, dan juga hati yang terluka. Indra, Ciara memanggil perlahan. Ya? Boleh aku tahu, kenapa kamu belum pulang ke Indonesia? Kamu kan sudah kerja bertahun-tahun di sini. Indra menarik napas. Wajahnya berubah sendu. Ibu saya masih sakit. Pengobatannya butuh biaya besar. Saya tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Dan saya belum bisa membuktikan apa-apa. Membuktikan? Indra tersenyum kecil. Banyak orang kampung bilang saya cuma jadi pembantu di negeri orang. Mereka anggap saya gagal. Padahal saya cuma ingin menghidupi keluarga saya. Ciara menunduk. Kamu tidak gagal. Kamu luar biasa. Indra menoleh cepat, tidak percaya dengan ucapan itu. Apa? Serius, kata Ciara sambil menatap mata Indra. Kamu bisa tetap jujur di tengah tekanan. Kamu kerja keras, kamu sabar, dan kamu tahu tujuan hidupmu. Itu luar biasa. Indra tidak tahu harus menjawab apa. Pujian itu terasa aneh baginya, apalagi datang dari wanita yang pernah membuatnya hampir hancur. Tapi ia tahu, Ciara tidak sedang basa-basi. Beberapa minggu berlalu. Hubungan mereka semakin dekat. Ciara mulai sering meminta Indra mengantarnya ke tempat-tempat yang sederhana. Pasar lokal, taman kota, atau tempat makan kecil. Ia merasa nyaman berada di sekitar Indra. Tidak ada tekanan, tidak ada kepura-puraan. Di sisi lain, Indra mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali Ciara tersenyum padanya, ada getar aneh di dadanya. Ia tahu itu bukan perasaan biasa, tapi ia berusaha menyangkal. Dia bosmu, Indra, katanya pada diri sendiri saat berdiri di depan cermin kamarnya. Dia orang kaya. Kamu cuma orang biasa. Namun, perasaan itu tak bisa dihindari. Suatu malam, Ciara mengajak Indra ke bukit kecil di pinggir kota. Mereka duduk di atas mobil sambil memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Aku suka pemandangan ini, kata Ciara pelan. Lampu-lampu kecil itu seperti harapan. Indra ikut menatap. Saya dulu sering kesini juga. Waktu lagi pusing mikirin hidup. Ciara menoleh padanya. Dan sekarang, kamu masih pusing. Indra tertawa. Kalau ada kamu di dekat saya, sedikit lebih ringan. Ciara terdiam. Hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Ia menatap Indra dengan tatapan lembut. Indra? Ya? Aku mulai merasa berbeda saat dekat kamu. Indra menoleh cepat. Maksudnya? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi setiap kali bicara dengan kamu, aku merasa jadi diri sendiri. Aku merasa aman. Aku merasa diperhatikan. Indra menunduk. Saya cuma pria biasa. Saya tidak punya apa-apa. Ciara menggeleng pelan. Kamu punya hati yang tidak dimiliki banyak orang. Itu cukup. Suasana menjadi hening. Angin malam berhembus pelan, menyapu rambut Ciara yang terurai. Indra menatapnya sekilas, lalu cepat-cepat menoleh kembali ke lampu kota. Kamu takut aku hanya kasihan padamu? Tanya Ciara pelan. Bukan takut, jawab Indra. Tapi saya tidak ingin perasaan ini jadi beban buat kamu. Saya tidak ingin kamu kehilangan harga diri karena dekat dengan orang seperti saya. Ciara tersenyum. Kalau aku kehilangan harga diriku karena mencintai orang jujur, maka aku rela. Indra membeku. Kata, mencintai, itu meluncur begitu saja dari mulut Ciara.
Ia merasa seperti tertampar dan dipeluk sekaligus. "Kamu mencintai saya?" tanyanya pelan, hampir tak terdengar. Ciara menatapnya lekat. "Aku tidak tahu sejak kapan. Tapi ya, Indra, aku mencintaimu." Indra menunduk, menahan napas. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak percaya, wanita yang dulu memenjarakannya, kini menyatakan cinta padanya. "Saya belum bisa jawab sekarang," katanya jujur. Ciara mengangguk. "Aku tidak butuh jawaban malam ini. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan." Malam itu, mereka tidak berkata-kata lagi. Hanya duduk berdampingan, diam, namun hati mereka berbicara dalam diam yang paling jujur. Setelah malam pengakuan cinta dari Ciara di bukit kecil itu, dunia Indra seperti berubah. Bukan karena ia langsung bahagia, tetapi karena hatinya justru makin kacau. Ia tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Kata-kata Ciara terus berputar di kepalanya. "Aku mencintaimu." Indra bangun pagi-pagi sekali. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi lantai kamar kosnya yang sempit. Hatinya gelisah. Dia bilang cinta, tapi dia itu siapa? Dia bosku. Dia bule kaya. Sementara aku cuma petugas kebersihan, imigran dari desa kecil di Jawa Tengah. Ini pasti salah. Ia menatap ponselnya yang terus menyala. Ciara mengirim pesan. "Ciara, apa kamu baik-baik saja pagi ini? Aku harap kamu tidak merasa tertekan setelah tadi malam." Indra tidak membalas. Ia hanya meletakkan ponselnya di meja, lalu mengambil jaket dan keluar kamar. Ia berjalan kaki ke taman kecil di dekat apartemennya. Duduk di bangku, ia menunduk dalam diam. Beberapa anak kecil berlari-lari di taman, sementara matahari pagi mulai muncul perlahan. Tapi bagi Indra, cahaya hari itu tidak membuatnya tenang. Selama 3 hari berturut-turut, Indra menghindari Ciara. Di kantor, ia mengatur waktu agar tidak berada di sekitar kantor utama. Ia menyapu lebih pagi dari biasanya, dan segera pulang setelah selesai. Ciara menyadarinya. Di hari keempat, Ciara menunggu di dekat ruang istirahat karyawan. Ketika Indra lewat, ia memanggilnya cepat. "Indra, tunggu." Indra berhenti, sedikit kaku. "Ada apa?" Ciara menatapnya lekat. "Kenapa kamu menghindar?" Indra menunduk. "Saya tidak menghindar." "Jangan bohong," tegas Ciara, nada suaranya sedikit tajam namun tetap tenang. "Kamu bahkan tidak mau menatapku." Indra diam sejenak, lalu menghela napas. "Saya tidak tahu harus bersikap seperti apa. Perasaan saya campur aduk." Ciara melangkah mendekat. "Kamu bisa jujur padaku. Aku tidak akan marah." Indra mengangkat wajahnya, sorot matanya terlihat berat. "Saya takut, Ciara." Ciara tertegun. "Takut?" "Ya, takut berharap terlalu tinggi. Takut dunia akan menghakimi saya. Takut saya hanya salah paham dan kamu hanya kasihan." Ciara menarik napas pelan. Ia menyentuh lengan Indra dengan lembut. "Aku tidak kasihan padamu, Indra. Aku kagum. Aku tertarik padamu sebagai pria, bukan sebagai bawahan." Indra menepis sentuhan itu perlahan. Tapi dunia tidak akan melihatnya begitu. Orang akan bilang saya mata duitan, cari keuntungan. Mereka akan bilang kamu kehilangan akal karena jatuh cinta pada orang sepertiku. Ciara menatapnya dalam-dalam. "Lalu kamu lebih peduli dengan apa kata dunia, daripada perasaanmu sendiri?" Indra tak bisa menjawab. Dadanya sesak. "Aku tidak memaksa kamu, Indra," lanjut Ciara dengan suara pelan. "Tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak mencintaimu. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu punya perasaan yang sama? Walau sedikit saja." Indra menunduk. Lalu pelan-pelan berkata, "Saya tidak tahu, Ciara. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi saya butuh waktu. Saya butuh jarak." Ciara mengangguk pelan, walau hatinya terasa seperti diremas. "Baik, aku akan beri kamu waktu. Tapi tolong, jangan menghilang. Setidaknya kita tetap bisa bicara sebagai teman." Indra menatapnya sesaat, lalu mengangguk. "Baik." Hari-hari berikutnya menjadi aneh bagi keduanya. Mereka berusaha bersikap biasa,
tapi ada jarak yang terasa. Indra bekerja seperti biasa, namun lebih banyak diam. Ciara tidak lagi banyak mengajak bicara, tapi ia tetap memperhatikan dari jauh. Sampai suatu hari, Indra menerima kabar dari Indonesia. Ibunya masuk rumah sakit karena komplikasi jantung. Ia segera meminta izin cuti. Di ruang kantor, Ciara menyambutnya dengan wajah cemas. "Kamu mau pulang ke Indonesia?" tanyanya. "Saya harus pulang. Mungkin beberapa minggu," jawab Indra singkat. Ciara menunduk, lalu mengangguk. "Aku bisa bantu biaya tiket jika kamu butuh." Indra langsung mengangkat tangan. "Tidak usah, Ciara. Saya tidak mau kamu tambah repot. Ini urusan keluarga saya." Ciara menatapnya dalam. "Ini bukan soal repot atau tidak. Aku tulus." Indra tidak menjawab. Ia tahu Ciara tulus, tapi ia tetap memilih menjaga jarak. Ia tidak ingin dirinya kembali terperangkap dalam pusaran perasaan yang membingungkan. Beberapa hari kemudian, Indra tiba di kampung halamannya. Rumahnya sederhana, berdinding kayu, di pinggir sawah. Ibunya terbaring lemah, namun tersenyum saat melihat Indra datang. "Nak, kamu pulang juga akhirnya," ucap ibunya dengan suara lemah. Indra menahan air mata. "Iya, Bu. Maaf baru sempat pulang." Malam itu, Indra duduk di samping ibunya sambil bercerita tentang pekerjaannya. Namun, ia tidak menceritakan tentang Ciara. Ia belum siap. Keesokan harinya, ia duduk di bawah pohon mangga, memandangi sawah dan anak-anak kecil yang bermain layang-layang. Pikirannya kembali ke Milan. Ke taman kecil, ke suara tawa Ciara, ke mata sendunya saat mengungkapkan cinta. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku juga mencintainya? Atau aku hanya tersentuh karena kebaikannya? Hatinya belum punya jawaban. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia merindukan Ciara. Bahkan ketika ia berusaha melupakan, bayangan wanita itu terus hadir di kepalanya. 2 minggu berlalu. Indra kembali ke Milan dengan hati yang lebih tenang. Ibunya sudah sedikit membaik, dan ia merasa sudah saatnya menyelesaikan apa yang belum selesai di hatinya. Setibanya di kantor, ia langsung bekerja seperti biasa. Namun Ciara tidak terlihat. Signora Ciara sedang di luar kota, rapat dengan klien, kata Matteo saat bertemu Indra di lorong. "Oh," jawab Indra singkat, tapi ia merasakan sedikit kecewa. Sore harinya, ponselnya bergetar. Pesan dari Ciara. "Ciara, aku dengar kamu sudah kembali. Aku senang. Maaf aku sedang tidak di kota. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tetap menunggumu." Indra menatap pesan itu lama sekali. Ia tidak langsung membalas. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia mengetik, "Indra, aku juga memikirkanmu. Aku belum punya jawaban pasti. Tapi hatiku tidak bisa membohongi bahwa aku rindu." 3 hari setelah pesan singkat yang dikirim Indra, Ciara kembali ke Milan. Hari itu suasana kantor terasa berbeda bagi Indra. Seperti ada ketegangan lembut di udara, yang membuatnya tak tenang. Ciara datang lebih siang dari biasanya. Ia mengenakan setelan kasual, sesuatu yang jarang ia lakukan. Begitu tiba di kantor, ia tidak langsung masuk ke ruang kerjanya. Ia mencari Indra. Ia menemukannya sedang menyiram tanaman di taman kecil belakang gedung. "Indra," panggilnya pelan. Indra menoleh. Ia tampak sedikit gugup, tapi tidak menghindar seperti dulu. "Ciara, selamat datang kembali," ujarnya pelan. Ciara tersenyum. "Terima kasih. Aku dengar ibumu sudah lebih baik." Indra mengangguk. "Ya, alhamdulillah, sudah bisa duduk dan makan sendiri sekarang." "Syukurlah." Ada jeda. Mereka sama-sama diam, hanya saling menatap. Lalu Ciara melangkah mendekat. "Aku merindukanmu, Indra." Indra menghela napas. "Saya juga rindu. Tapi saya masih belajar memahami apa yang saya rasakan. Dulu saya takut, Ciara. Saya pikir ini hanya perasaan sesaat. Tapi setelah pulang, saya malah lebih sering memikirkan kamu." Ciara menatapnya dalam. "Aku tidak butuh kamu menjawab sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, aku serius. Bukan sekadar rasa kasihan atau ketertarikan sesaat. Aku jatuh cinta padamu karena siapa kamu,
bukan karena apa pekerjaanmu. Indra menatap tanah sesaat, lalu menatap Ciara. Kenapa saya? Di luar sana banyak pria kaya, pintar, punya status. Kenapa kamu malah memilih orang seperti saya? Ciara menggeleng pelan. Karena kamu tidak pura-pura. Kamu jujur. Kamu bekerja keras tanpa banyak bicara. Kamu punya hati yang bersih. Itu yang tidak aku temukan pada pria-pria lain. Indra tertawa pelan, meski matanya tampak berkaca-kaca. Dulu saya pernah dibohongi orang yang saya percaya. Saya pikir dia akan jadi istri saya. Tapi dia pergi dengan orang lain, lebih kaya. Sejak itu saya tidak percaya cinta. Ciara melangkah lebih dekat. Aku tidak akan memaksa kamu percaya padaku. Tapi aku siap menunggu. Dan kalau kamu mau, aku ingin mengenalmu bukan sebagai pegawaiku, tapi sebagai seseorang yang mungkin bisa jadi pendamping hidupku. Indra terdiam. Hatinya berdebar. Ucapan Ciara bukan sekadar ungkapan cinta. Itu sebuah ajakan membangun masa depan. Berarti kamu serius? Tanya Indra pelan. Ciara mengangguk. Sangat. Hari-hari setelah itu, hubungan mereka tidak lagi sekaku dulu. Indra memang masih menjaga jarak, tapi tidak lagi menghindar. Mereka mulai berbicara lebih sering, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang hidup, masa lalu, dan harapan. Suatu sore, Ciara mengajak Indra makan malam. Bukan di restoran mewah, tapi di warung Italia kecil di pinggiran kota yang sederhana. Aku suka tempat ini, kata Ciara saat mereka duduk. Tidak mewah, tapi makanannya enak dan suasananya hangat. Indra tersenyum. Tempat seperti ini bikin saya merasa tidak terlalu canggung. Ciara menatapnya. Aku ingin kamu selalu jadi dirimu sendiri saat bersamaku. Tidak perlu pura-pura jadi siapapun. Makan malam itu berjalan hangat. Mereka tertawa, saling bercanda, dan lebih banyak terbuka. Ciara menceritakan bagaimana masa kecilnya penuh tekanan, karena harus menggantikan peran ayahnya yang meninggal muda. Sementara Indra menceritakan betapa keras hidup di desa dan perjuangan menjadi TKI. Saya dulu hanya anak kampung yang takut keluar rumah, ujar Indra. Tapi saya nekat keluar negeri karena tidak ingin adik-adik saya putus sekolah. Ciara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu punya keberanian yang tidak semua orang miliki. Indra menunduk. Saya hanya ingin keluarga saya hidup lebih baik. Ciara menggenggam tangan Indra di atas meja. Kalau kamu mengizinkan, aku juga ingin jadi bagian dari keluarga itu. Indra kaget. Kamu, serius ingin ikut masuk ke hidup saya yang rumit ini? Ciara mengangguk mantap. Aku tidak butuh hidup yang mewah. Aku hanya ingin hidup yang jujur dan penuh makna. Dan aku melihat itu di kamu. Indra menunduk, menahan emosi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dihargai bukan karena uang atau status, tapi karena dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Indra mengajak Ciara ke rumah kecil tempat ia tinggal. Meski hanya kamar sewaan sempit, Indra ingin Ciara tahu siapa dirinya sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa gengsi. Saya tinggal di sini, kata Indra sambil membuka pintu kamar. Ciara melangkah masuk. Kamarnya sederhana. Ada kasur, meja kecil, dan foto ibu Indra di sudut meja. Tapi semuanya rapi. Ini jauh lebih baik dari yang aku bayangkan, kata Ciara jujur. Indra tersenyum. Tidak banyak yang bisa saya tawarkan. Tapi saya ingin kamu tahu, kalau saya menerima cinta kamu, itu bukan karena saya ingin hidup mewah. Saya cuma ingin hidup jujur. Ciara melangkah mendekat. Aku tidak pernah ragu soal niatmu, Indra. Ada keheningan sejenak. Lalu Indra berkata pelan, Ciara, saya mulai membuka hati. Saya belum bisa janji banyak. Tapi saya ingin mencoba. Kalau kamu bersedia menunggu, saya akan pelan-pelan menyusul perasaan kamu. Ciara langsung memeluknya, erat. Tidak apa-apa, Indra. Aku akan menunggu. Yang penting, kamu tidak lagi menjauh. Indra memejamkan mata. Hatinya tenang. Pelukan itu bukan sekadar sentuhan, tapi sebuah pengakuan bahwa luka lama bisa sembuh, dan cinta bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling tak terduga. Hubungan Indra dan Ciara mulai berkembang perlahan namun pasti. Mereka tidak terburu-buru,
Tapi ada keyakinan yang tumbuh di antara keduanya. Ciara mulai lebih terbuka membawa Indra ke lingkaran sosialnya, meski Indra masih sering merasa canggung. Suatu hari, Ciara mengundang Indra menghadiri pesta ulang tahun sahabat masa kecilnya, Alessia, yang juga seorang pengusaha muda di Milan. Pesta itu diadakan di sebuah restoran mewah di pusat kota. "Tidak usah gugup," ucap Ciara sebelum mereka masuk. "Mereka teman-temanku, bukan majikanmu." Indra mengangguk pelan. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang gelap, pakaian terbaik yang ia miliki. Begitu masuk, suasana langsung terasa mewah. Orang-orang berbicara dengan bahasa tubuh angkuh, gelas-gelas anggur berkilau di tangan mereka. Musik lembut mengalun, dan pelayan berjas rapi berkeliling menawarkan canape. Ciara menggenggam tangan Indra erat. "Tenang saja, aku di sini." Beberapa teman Ciara langsung menyapanya. "Ciara, lama tidak bertemu," sapa seorang pria tinggi bermata biru yang kemudian memeluk Ciara. "Indra, ini Matteo, teman kuliahku di Firenze," ujar Ciara sambil memperkenalkan. Matteo menatap Indra dari atas ke bawah, lalu mengulurkan tangan dengan senyum setengah mengejek. "Oh, jadi ini pria yang katanya spesial itu." Indra menjabat tangannya, sopan. "Saya Indra." Matteo tertawa kecil, lalu menoleh ke Ciara. "Kau sungguh punya selera yang unik." Ciara langsung memotong. "Matteo, dia di sini sebagai tamuku. Tolong jaga kata-katamu." Matteo mengangkat bahu, "Hanya bercanda, Ciara. Jangan terlalu serius." Namun saat Ciara sibuk menyapa tamu lain, Matteo mendekati Indra dengan suara rendah. "Dengar, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan hingga bisa dekat dengan Ciara. Tapi kita berdua tahu kamu bukan dari dunia kami. Kau pekerja kasar. Kau bukan siapa-siapa." Indra terdiam, menahan amarah dan rasa malu yang bercampur menjadi satu. "Sebaiknya kau sadar diri sebelum membuatnya malu di depan semua orang," lanjut Matteo sebelum pergi begitu saja. Indra berdiri terpaku. Ia merasa seperti kembali ke titik nol. Kata-kata itu menamparnya, membuat hatinya perih. Ia menatap sekeliling, melihat orang-orang tersenyum anggun, tertawa dengan percaya diri. Ia merasa seperti benda asing di ruangan itu. Beberapa saat kemudian, Ciara kembali. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat?" tanya Ciara khawatir. Indra memaksakan senyum. "Tidak apa-apa. Saya hanya merasa tidak cocok di tempat seperti ini." Ciara menggenggam tangannya. "Kalau kamu tidak nyaman, kita bisa keluar sebentar." Mereka berjalan ke balkon restoran. Udara malam yang dingin menyambut mereka. Indra bersandar di pagar, menatap lampu-lampu kota Milan di kejauhan. "Ciara, saya tidak pantas ada di dunia kamu. Lihat semua orang di dalam tadi. Mereka seperti dari planet lain. Mereka lihat saya seolah saya ini pengganggu." Ciara menatap Indra dengan dalam. "Siapa yang bilang begitu?" Indra terdiam. Ia tidak ingin memicu konflik. Tapi sorot matanya menjawab semuanya. Ciara langsung menebak. "Matteo, ya?" Indra menunduk. Ciara mengepalkan tangan. "Dia memang sombong dari dulu. Tapi dia tidak berhak merendahkanmu." "Saya tidak masalah diremehkan, Ciara. Saya sudah sering. Tapi saya tidak ingin kamu jadi bahan ejekan karena dekat dengan saya." Ciara mendekat, berdiri tepat di depan Indra. "Indra, dengar. Aku memilih kamu karena aku tahu kamu tulus. Kamu jujur. Kamu tidak berpura-pura. Dunia mereka mungkin tidak akan pernah mengerti, tapi aku tidak butuh persetujuan mereka." Indra menahan napas, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku tidak bisa jadi seperti mereka, Ciara. Aku tidak minta kamu jadi seperti mereka. Aku hanya minta kamu tetap jadi kamu. Dan kalau mereka menghina kamu lagi, aku akan berdiri di depanmu. Aku tidak malu mencintai kamu, Indra." Indra memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Kenapa kamu begitu yakin padaku, Ciara? Padahal aku belum bisa berikan apa-apa." Ciara tersenyum kecil. "Kamu sudah beri aku sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, ketulusan." Mereka terdiam beberapa saat. Hanya suara lalu lintas di kejauhan dan desiran angin yang menemani. "Kalau kamu siap,
lanjut Ciara, aku ingin mulai mengenalkanmu sebagai seseorang yang penting dalam hidupku. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku akan hadapi semuanya bersamamu. Indra menatap mata Ciara. Saya tidak tahu bisa membalas cinta kamu sebaik itu atau tidak. Tapi saya ingin belajar. Saya ingin mencoba. Dan saya tidak akan lari lagi. Ciara tersenyum lebar. Ia memeluk Indra, hangat. Dengan itu saja, aku sudah cukup bahagia, bisiknya. Beberapa hari kemudian, Ciara memutuskan memanggil Matteo ke kantornya. Ia ingin menyelesaikan masalah yang sempat mengganggu hatinya. Aku tahu kamu bilang begitu malam itu, kata Ciara tegas, duduk di hadapan Matteo. Aku tidak akan membiarkan kamu merendahkan orang yang berarti untukku. Matteo mengangkat alis. Jadi kamu benar-benar serius dengan dia? Ya. Dan kamu seharusnya tahu, perasaan tidak bisa diukur dari status sosial atau latar belakang. Kalau kamu tidak bisa menghormatinya, maka kamu juga tidak menghormatiku. Matteo terdiam, lalu tertawa kecil. Kamu memang keras kepala sejak dulu. Ciara bangkit dari kursinya. Aku lebih keras kalau menyangkut orang yang aku cintai. Indra tidak tahu Ciara membela dirinya secara langsung. Tapi perlakuan orang-orang di kantor mulai berubah. Mereka tidak lagi memandangnya dengan curiga. Bahkan beberapa mulai ramah dan mengajak berbicara. Suatu sore, Ciara menghampiri Indra yang sedang bersih-bersih taman. Kau tahu, terkadang cinta tidak selalu mudah. Tapi saat kita tahu siapa yang kita perjuangkan, maka segalanya terasa pantas. Indra tersenyum. Dan saya akan berusaha pantas untuk kamu, Ciara. Ciara membalas senyuman itu. Kita jalan pelan-pelan, ya? Indra mengangguk. Pelan-pelan tapi pasti. Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya, Indra tidak merasa rendah diri. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi ia tidak sendiri. Sudah hampir 4 bulan sejak Ciara dan Indra mulai menjalin hubungan secara terbuka. Meskipun banyak tantangan, terutama dari lingkungan sosial Ciara, keduanya tetap bertahan. Hubungan mereka tumbuh dengan pondasi saling percaya dan saling menghargai. Indra semakin diterima oleh rekan kerja di kantor. Ia pun perlahan mulai merasa lebih percaya diri. Meskipun kadang masih canggung berada di dunia yang sangat berbeda dari masa lalunya. Ciara terus mendampingi dan menunjukkan bahwa cintanya tidak berubah. Suatu pagi, Ciara datang lebih awal ke rumah kontrakan kecil tempat Indra tinggal. Ia membawa 2 cangkir kopi dan sebuah tas kecil. Pagi-pagi sudah datang. Ada apa? Tanya Indra sambil tersenyum. Ciara mengangkat bahu. Aku cuma ingin menikmati pagi ini denganmu. Mereka duduk di bangku kecil di halaman. Matahari belum tinggi, udara masih sejuk. Ciara menyerahkan tas kecil itu. Untukmu, ucapnya. Indra membuka perlahan. Di dalamnya ada sebuah kotak kecil berwarna navy. Ia membuka kotak itu, dan tertegun. Sebuah cincin sederhana dengan ukiran nama, Indra, Ciara, di bagian dalam. Indra menatap Ciara dengan mata membesar. Ini, apa maksudnya? Ciara mengambil nafas dalam-dalam. Indra, aku tidak ingin membuang waktu lebih lama. Aku sudah yakin sejak lama. Jadi hari ini, aku yang akan melamar kamu. Indra terdiam. Seolah dunianya berhenti sesaat. Ia menatap wanita di depannya, bosnya, perempuan yang dulu pernah memenjarakannya karena salah paham, tapi kini menjadi orang yang paling mencintainya tanpa syarat. Ciara melanjutkan, aku tahu ini tidak biasa. Wanita melamar pria. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin hidup bersamamu. Menjadi pendampingmu. Menemani kamu pulang ke Indonesia, atau tinggal di Italia. Aku siap. Indra masih terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ciara, kamu yakin? Bisiknya. Ciara mengangguk. Sangat yakin. Dunia kamu, dunia saya begitu berbeda. Ciara menggenggam tangannya. Aku tidak peduli soal dunia. Aku peduli soal kamu. Indra menunduk. Ia mengusap matanya yang mulai basah. Saya tidak punya apa-apa. Tidak ada warisan. Tidak ada gelar. Yang saya punya hanya hati yang sudah kamu selamatkan. Ciara tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan tangan sedikit gemetar,
Indra mengambil cincin itu, lalu menatap Ciara. "Kalau begitu, saya terima lamaran kamu." Ciara langsung memeluknya erat. Pelukan itu penuh haru, hangat, dan tulus. Seperti melepas beban panjang yang selama ini mereka bawa. Beberapa hari setelah lamaran itu, Ciara mengajak Indra pulang ke Italia Selatan untuk bertemu keluarganya. Orang tua Ciara tinggal di daerah pesisir yang tenang. Ayahnya seorang pensiunan dokter, dan ibunya dulunya guru seni. Indra sangat gugup saat mereka tiba di rumah keluarga Ciara. Tapi Ciara menggenggam tangannya erat. "Aku sudah cerita banyak tentang kamu ke mereka. Mereka tahu semuanya." Indra menatap Ciara. "Termasuk soal saya pernah masuk penjara?" Ciara mengangguk. "Ya, dan mereka tetap ingin mengenalmu." Sesaat kemudian, mereka disambut hangat oleh ibunda Ciara, Signora Teresa, dan ayahnya, Signore Carlo. "Kamu Indra, ya?" sapa Teresa sambil tersenyum hangat. "Selamat datang di rumah kami," sambung Carlo sambil menjabat tangan Indra erat. Selama 2 hari di sana, Indra merasa seperti keluarga. Mereka makan malam bersama, berbincang, bahkan berjalan-jalan di pantai. Teresa bahkan bertanya apakah Indra bisa mengajarinya membuat nasi goreng. "Aku bisa bantu cari bahan-bahannya," ucap Ciara sambil tertawa. Indra merasa terharu. Ia tidak pernah membayangkan akan duduk di meja makan keluarga Eropa yang hangat, apalagi sebagai calon menantu. Malam sebelum mereka kembali ke Milan, Carlo mengajak Indra duduk berdua di teras. "Aku tahu kamu bukan pria sempurna, Indra. Tapi aku bisa lihat kamu mencintai anakku dengan tulus. Dan dia juga mencintaimu. Itu sudah cukup buatku." Indra mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Saya akan jaga dia, Pak, dengan segala yang saya punya." Kembali ke Milan, Ciara mulai mengurus dokumen pernikahan mereka. Ia memilih untuk tidak membuat pesta besar. Hanya upacara sederhana, dengan keluarga dan beberapa teman dekat. Indra juga meminta satu hal. "Sebelum menikah, saya ingin pulang ke Indonesia. Saya ingin kamu bertemu ibu saya." Ciara tersenyum. "Aku akan anggap itu sebagai liburan bulan madu pertama kita." 2 minggu kemudian, mereka berangkat ke Jawa Tengah. Ciara mengenakan kebaya sederhana saat tiba di rumah Indra. Ibunya, yang sudah tua dan berjalan dengan bantuan tongkat, langsung memeluk Indra lama sekali. "Bu, ini Ciara," kata Indra pelan. Ciara menunduk hormat. "Saya ingin jadi bagian dari keluarga ini, Bu." Ibu Indra menatap Ciara, lalu tersenyum lemah. "Kalau kamu sudah buat anak saya bahagia, Ibu terima kamu sepenuh hati." Ciara memeluk Ibu Indra dengan mata berkaca-kaca. Beberapa hari mereka habiskan di desa. Ciara belajar makan dengan tangan, tidur di tikar, dan bahkan ikut ke sawah. "Saya tidak sangka kamu bisa betah," ucap Indra saat mereka duduk di bawah pohon. Ciara tersenyum. "Karena saya tidak datang untuk tempatnya, tapi untuk orang yang saya cintai." 1 bulan kemudian, mereka menikah di Milan secara sah dan sederhana. Indra mengenakan jas abu-abu, sementara Ciara tampil anggun dengan gaun putih yang elegan. Saat mengucap janji di hadapan wali dan saksi, mata Indra berkaca-kaca. "Saya, Indra, bersumpah akan mencintai, menjaga, dan setia pada Ciara dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit." Ciara menatapnya dengan mata berbinar. "Dan aku, Ciara, berjanji akan mencintaimu, bukan karena siapa kamu dulunya, tapi karena siapa kamu hari ini." Tepuk tangan dan isak haru terdengar di ruangan itu. Dari seorang TKI yang pernah dipenjara karena fitnah, Indra kini menjadi suami seorang wanita yang dulunya menuduhnya. Takdir memang aneh. Tapi cinta, bila tulus, mampu menyatukan 2 dunia yang tampak mustahil. Indra menggenggam tangan Ciara erat saat mereka keluar dari gedung pernikahan. Langit Milan cerah. Udara segar. Senyum mereka tak pernah sedamai itu sebelumnya. "Siap jalan bersama?" tanya Ciara. Indra mengangguk mantap. Lebih dari siap. Dan mereka melangkah bersama, ke kehidupan baru yang penuh harapan dan cinta.